Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo, selamat sore Sobat Sehat semuanya. Ada para Sobat Sehat dimanapun Anda berada yang menikmati Raisa Radio di mana saja. Radio Indonesia Sehat bisa Anda nikmati di radio aplikasi streaming, di website, atau pula di Zoom. Jadi di siang menjelang sore hari ini kami sapa semua deh untuk para Sobat Sehat yang sudah stay tune di Raisa Radio, sudah mengetahui nih topik kita di hari ini. Jadi sudah bergabung dan tidak sabar untuk menikmati edisi Bincang Sehat sore hari ini. Sehat ya Sobat Sehat hari ini ya, semoga Anda sehat semua dan juga cukup tidur Sobat Sehat. Ingat, tidur kita harus kita penuhi sekitar 7-8 jam untuk biar tubuh kita tetap sehat dan bugar serta energi kita cukup untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah Sobat Sehat, ngomong-ngomong soal tidur nih Sobat Sehat. Kadang Sobat Sehat bertanya-tanya tidak ya, kenapa kita tidur itu mendengkur? Dan apakah benar kita tidur mendengkur itu artinya kita capek? Nah hari ini di Bincang Sehat akan mengulas tentang hal itu Sobat Sehat. Kita akan bicara tentang kenapa mendengkur saat tidur. Dan tentu kami akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan nanti jam 4 sore. Menemani Anda mungkin beristirahat di sore hari. Para Sobat Sehat yang di rumah atau para Sobat Sehat yang di jalan ya. Hati-hati di jalan ya. Seperti biasa line WhatsApp sudah kami buka. Mungkin para Sobat Sehat sudah mengajukan pertanyaan, sudah siap-siap. Boleh nanti dikirimkan saja untuk para Sobat Sehat yang berada di radio. Nanti dikirimkan saja di 0812-3239-7300. Sekali lagi Sobat Sehat, di 0812-3239-7300 dan pastikan Sobat Sehat untuk menyisipkan nama dan juga alamatnya, atau Sobat Sehat yang mahasiswa boleh nih disisipkan minat apa gitu ya. Sobat Sehat, di kesempatan sore hari ini di Bincang Sehat, kenapa mendengkur saat tidur? Kami akan main-main di Departemen THTKL FKKMK UGM, tentu bersama dengan narasumber kami. Terima kasih banyak kepada Dr. Agus Surono, PhD, MSc Spesialis THTKL dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Kita sapa sebentar, selamat siang menjelang sore, Dr. Agus. Iya, selamat siang Mbak, sehat selalu Mbak Galuh. Ya, terima kasih Dok sudah berkenan untuk menyapa para Sobat Sehat di kesempatan sore hari ini. Dan Sobat Sehat, Dr. Agus tidak sendiri, bersama juga dengan Dr. Monik Alamanda dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Selamat siang menjelang sore, Dr. Monik. Selamat siang Mbak Galuh. Sehat Dok? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang kembali Mbak Galuh. Ya, terima kasih. Ini merupakan topik yang ditunggu-tunggu Dok, karena para Sobat Sehat juga penasaran nih. Kita sering mendengkur tapi kita tidak tahu kenapa kita mendengkur. Nah, Sobat Sehat, kita akan ulas selama kurang lebih 1 jam ke depan dan mari kita simak waktu saya berikan ke Dr. Monik. Silakan Dok. Oke, matur nuwun Mbak Galuh. Selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Monik Alamanda, saya selaku residen di Departemen THT BKL FKKMK UGM. Pada sore hari ini saya akan menemani Dr. Agus Surono, kita akan berbincang-bincang santai mengenai mendengkur. Jadi kita sudah tahu banyak pasti punya keluarga, kerabat, atau bahkan diri sendiri yang mendengkur atau mengorok bahasa awamnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Agus. Dokter, mendengkur itu atau mengorok itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita bisa mengorok? Silakan dokter. Ya, oke, terima kasih Dr. Moni. Selamat siang menjelang sore para pendengar maupun yang berjoin dengan Zoom ini. Salam sehat selalu. Ya, mendengkur ini suatu
ya suatu kondisi di mana terjadi suara yang muncul pada saat kita tidur. Dan yang mengeluhkan sebenarnya bukan yang bersangkutan ya, justru malah orang di sekitarnya, terutama di sampingnya. Dan mendengur ini bisa dari yang sederhana sebagai bunga-bunga tidur sampai nanti kita bahas yang berbahaya. Prinsipnya satu, ada gangguan atau turbulensi atau hambatan pada jalan nafas bagian atas. Nah, mungkin kita pisahkan kali ini, kalau mendengkur itu bukan suatu gangguan pada jalan nafas secara spesifik, tapi kita bagi menjadi 3 dulu. Yang pertama, kita bersuara itu perlu generator, yaitu suara ekspirasi dari paru-paru naik ke atas. Kemudian yang kedua, kita butuh vibrator. Seperti saya bisa bersuara ini, kita membutuhkan vibrator yang diregulasi atau dikerjakan oleh pita suara, dan di situ ada suatu hak kompleks namanya laryngeal box ya, atau plika vokalis di situ. Kemudian di atas, nah ini yang sering nanti dikaitkan dengan mendengkur. Itu adalah kondisi resonansi udara ya di atas pita suara, dan kalau ada hambatan di situ akan menyebabkan suara saat kita tidur. Contoh yang paling mudah adalah saya ngomong begini kan lancar, tidak ada hambatan. Kalau saya bruk, 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 nah itu akan berbeda masalahnya. Sehingga kalau resonansi itu terganggu, maka akan ada suara mendengkur. Ya mungkin itu overview-nya, Dr. Moni. Oke, matur nuwun dokter. Jadi ternyata mendengkur itu karena ada sumbatan di jalan nafas bagian atas nggih dokter. Nah, Ya, ada tapi hambatan. Ya, ada hambatan ya dokter. Nah, di populasi masyarakat kita banyak sekali yang mengeluhkan misalnya ayahnya atau suaminya kebanyakan dewasa pria yang mendengkur. Lalu ada juga yang mengatakan kalau kelelahan itu menjadi mendengkur atau mendengkurnya biasanya ringan, ini menjadi lebih keras. Apakah seperti demikian dokter atau apakah populasi lain itu bisa juga mendengkur? Dan apakah kelelahan itu juga dapat menyebabkan mendengkur atau bagaimana dokter? Monggo dokter. ya, jadi pada daerah resonansi itu ada daerah yang keras, berisi tulang, rahang, ya, gigi, tapi ada juga yang daerah lunak, ya. Jadi pipi bagian dalam, kemudian langit-langit, kemudian di rongga tenggorok kita ini juga seperti tabung sebenarnya. Tapi bukan tabung yang keras, bukan tulang, tapi di situ ada jaringan otot, jaringan lemak, ya, dan jaringan-jaringan fascia pendukung lainnya. Nah, itu sifatnya itu elastis ya. Jadi saat ada kekendoran di situ, apapun masalahnya, nanti akan menyebabkan ada suara saat tidur. Jadi ada sedikit tanda petik turbulensi atau hambatan, suara itu keluar masuk. Ya. Nah, nanti masalahnya bisa kita klasifikasi pada anak atau pada dewasa. Dan mendengkur termasuk bagian dari gangguan tidur. Tapi kita lihat derajatnya dulu. Selama dia ringan, tidak setiap malam, dan tidak mengganggu yang di sampingnya, mungkin masih dalam variasi normal. Nah, itu mungkin awalnya begitu, Dokter Moni. Wah, jadi tidak hanya pada pria dewasa ya, Dok, yang bisa mendengkur, ternyata anak-anak juga bisa mendengkur ya, Dok? Ya, ya. Justru pada anak itu konsepnya ada sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita melihat pada anak itu melihatnya ke depan, jauh ke depan. Dalam 20-30 tahun kemudian ada masalah enggak? Nah, apa sih yang terjadi pada mendengkur? Orang terlalu menggunakan mulut sebagai area pintu masuk jalan nafas. Sedangkan Tuhan itu mendesain hidung kita itu sebagai sumbernya jalan nafas utama. Karena di situ ada filter, kemudian ada penghangat, ada pelembab, ada fungsi proteksinya. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru itu sudah diseleksi oleh hidung, sehingga masuk ke paru itu bersih. Nah, Anda bayangkan kalau nafas itu menggunakan mulut tanpa filter, maka udara yang masuk tentu tanpa filter. Akibatnya mungkin nggak sekarang, tapi di kemudian hari kualitas udara yang masuk ke anak itu tidak sebaik kalau dia menggunakan pakai hidung. Sehingga konsep mendengkur kita adalah dia nafasnya menggunakan apa? Dominan masih menggunakan hidung atau dia menggunakan mulut. Kalau anak yang kita pertimbangkan ke depannya nanti berbahaya tidak? Karena akan mengurangi quality of life dari
para penderita ini. Beda dengan dewasa, itu lebih kompleks lagi masalahnya. Ada menjadi penyebab utama, ada yang menjadi akibat. Nah, nanti mungkin ada beberapa pendengar yang akan bertanya lebih spesifik. Nanti kita diskusi di sana, Dr. Monik. Oke, siap dokter. Ini memang juga sudah ada beberapa pertanyaan lumayan banyak ini masuk dok di Iya. chat saya. Nanti akan saya bacakan ya dokter. Lalu untuk berikutnya dokter, tadi kan sudah dijelaskan bahwa mendengkur itu ada hambatan di jalan nafas, kemudian jangka panjangnya itu bisa berbahaya seperti itu. Ya, Ada komplikasi yang mungkin ya. terjadi. Lalu mendengkur seperti apa yang kita perlu mulai concern, mulai khawatir sehingga sebaiknya segera dibawa ke dokter. Ya, Monggo dokter. ya. Yang pertama adalah dia pada anak atau pada dewasa. Kemudian yang kedua, apakah mendengkur itu berlangsung setiap malam? Dan ada pemberatnya. Nanti mungkin digelitik oleh Dr. Monik, yaitu tentang henti nafas sesaat atau kita sebut dengan sleep apnea. Kemudian berikutnya lagi, yang tadi kita fokus pada jalan nafas. Dia lebih banyak menggunakan mulut atau menggunakan hidung. Ya. Dan yang terakhir kita lihat pada kualitas tidur dia. Jadi ini morfologi tidur dia itu bisa maksimal tidak. Kan kita mengenal ada rapid eye movement, ada step-step saat tidur, dari mulai REM 1, 2, 3, kadang ada 4, dan light sleep sampai deep sleep. Jadi kualitas tidur dia itu baik, enggak. Maka banyak orang mendengkur, dianggap biasa, tapi saat dia bangun dia merasa masih capek. Karena memang sirkulasi udara yang masuk itu tidak optimal. Tapi ya tetap desainnya Tuhan itu satu, perlu proses. Untuk menjadi berat itu perlu proses. Yang kita perhatikan sekarang adalah kita bisa mengenali nggak sejak dini. Awareness, nah itu yang paling penting tuh nanti kita bahas di situ. Ya. Oke dokter. Baik. Kalau misalnya ada pendengar Raisa yang mau berobat mengenai mendengkur dokter, ini apakah hanya di dokter THT dokter atau kemana bisa berobat apabila ada mendengkur dok? Ya sebenarnya ke dokter umum pun bisa ya, apalagi yang beliau juga menekuni di bidang itu. Atau dokter yang siapapun bisa. Ke THT itu biasanya kan rujukan atau dalam kondisi yang tidak bisa ditangani di tahap awal. Tapi yang paling penting begini, kalau kita membawa seorang pasien mendengkur, pastikan bahwa yang mendengar itu ikut. Jangan pasien itu datang sendiri. Karena yang bisa kita tanya itu justru malah pada yang nganter. Anda mendengar tidak? Seperti apa? Dan kami paling senang kalau dia memvideo. Karena tadi kita lihat posisi mendengkur itu apakah terlentang, tanpa bantal, dengan bantal, posisi miring ke kanan atau ke kiri, atau tengkurap. Kalau tengkurap pun masih mendengkur, nah ini ada tanda bahaya ini. Pasti ada hambatan yang berat. Nah, tugasnya THT ataupun kalau daerah dokter anak, kita melihat prinsipnya satu jalan nafas, mulai dari ujung hidung kita, ya, ujung hidung masuk ke dalam, hidung ada masalah enggak? Ada penyempitan tidak? Ada variasi anatomi yang nyumbat tidak? Baru ke belakang kita lihat, ada hambatan di sana tidak? Kita turun ke daerah rongga tenggorok, ada masalah tidak? Kemudian kita turun lagi di atas pita suara, ada penyempitan enggak di situ? Karena faktornya banyak. Pokoknya semua resonansi yang terganggu itu akan menyebabkan suara pada saat kita tidur, yaitu adalah mendengkur. Nah, resonansi mana yang mengganggu itu perlu pelacakan. Nah, mungkin isunya pada anak itu sering dikaitkan amandel ya. Bukan amanda, tapi amandel. Jadi kadang-kadang sering dikambing hitamkan, ini karena amandelnya besar. Ya, setelah kita lihat, amandelnya masih baik, tapi ternyata ada variasi anatomi yang lain. Contoh yang paling sering adalah tipe lidah yang besar, tebal. Jadi dia lidahnya lebar dan tebal. Yang kedua adalah langit-langit yang turun, sehingga saat buka mulut kita tidak bisa melihat bagian belakang dari rongga tenggorok pasien tadi, baik itu amandelnya maupun dinding tenggoroknya, maka potensi mendengkur banyak. Karena gini, ada di beberapa kasus, terutama yang dewasa ya, saat mereka radang tenggorok, datang ke THT, kita periksa standar ya, telinga, hidung, tenggorok, terus kita tanya, Mas mendengkur ya? Enggak dok, enggak dok.
Nah, coba tanya sama istrinya. Iya dok, dia aja yang nggak merasa mendengkur. Nah itu. Jadi kita lihat sampingnya. Karena yang sering protes bukan pasiennya, udah tidur aja dia. Tapi kualitas tidur dia, morfologi tidur dia tidak baik. Yang tadi dampaknya jangka panjang. Ya, bahkan kita beberapa kasus Iya. sampai Jadi suami, pasiennya sendiri. Mm-mm. ya, jadi suami istri kadang-kadang sampai pisah ranjang karena tidak kuat. Dia lebih baik tidur dengan anaknya ketimbang dengan suaminya. Ya pernah terjadi seperti itu. Sampai pindah kamar ya dok ya. Iya, karena sudah terganggu Mm. sekali. Dan yang bersangkutan nggak merasa bersalah karena dia nggak mendengar. Ya, dia tidur Oke. aja gitu. Ya, Nah, ini menarik dokter. Jadi kan pasiennya sendiri tidak mendengar dan tidak ya, menyadari kalau dianya mendengkur. Nah, ya, temannya yang menyadari gitu ya ya, dok. ya, Lalu kebetulan ini juga ada pertanyaan yang menyerempet-menyerempet dokter. ya, Ini dari Anita Tri mengatakan, selamat sore dokter, saya izin bertanya sebagai anak kos sejati dokter, Anita ini tidur sendiri. Apakah ada cara untuk mengetahui jika mendengkur saat tidur? Apakah ada ciri-ciri atau efek yang dirasakan setelah mendengkur? Posisinya Anita ini tidur sendiri, dokter. Monggo, ya. dokter. Kalau di kos tuh berarti kan tidak sendiri kan? Kan ada Ah, yang lain. teman-teman sebelahnya ya, Iya, dok ya. betul. Yang bersangkutan tuh tidak merasa gitu loh. Dan mendengkur itu kan dari derajat yang ringan, sedang, berat. Kalau berat dia merasa kelelahan, capek, aku tidur kok nggak nyaman, tenggorokan kok kering ya, karena sering menggunakan nafas lewat mulut itu. Tapi kalau mau ya sebenarnya ada kalanya kita mengajak teman untuk tidur, ya sesama perempuan lah. Nanti dilihat apakah morfologi tidur saya ini baik atau tidak, mengganggu tidak. Ya, kalau emang keras kadang-kadang tetangga sebelah kamar pun bisa mendengar. Dan kalaupun parah pun pada saat kita duduk pun kadang-kadang tidur sesaat langsung mendengkurnya muncul. Itu udah berat itu kondisinya. Ya, Oke, tentu kita dokter. kita perlu orang lain. Ya, nah kalau mau yang objektif kita ada namanya alat yaitu polisomnografi. Jadi suatu alat untuk standar memeriksa gangguan tidur. Tapi tidak hanya mendengkur, itu keseluruhan semuanya nanti bisa kita lihat morfologi tidur dia itu bermasalah tidak. Ya, tapi kan harus menginap di rumah sakit semalam dan dengan catatan pasien harus nyaman saat diperiksa PSG semalaman. Harus enjoy, harus relax, jangan tegang, nanti hasilnya jadi bias. Ya itu. Wah, berarti tetap harus ada yang menyaksikan saat tidur ya, dok? Ya harus, kan yang bisa yang Harus. tahu mendengkur kan sampingnya. Atau mungkin bisa dicoba kalau direkam, dokter, misalnya dinyalain setting perekam gitu, dok. Ya bisa Hmm. saja, nanti baterainya habis di tengah-tengah. Kan harus motong-motong. Atau kalau enggak dia lupa start. Oke, dokter. Ya Yang memang berisik paling kan? baik ada yang Ya. menemani ya, dok ya. Mm-mm. Ya. Baik. Lalu dokter, ini ada pertanyaan juga dari Istiani Rahma, dokter. Ini juga mengenai tadi seperti yang dokter katakan, apabila terlungkup itu berarti mendengkurnya sudah sangat parah. Berat. Ini dari Ya. Istiani juga Ya. menanyakan, izin bertanya, apakah benar kita mendengkur itu hanya terjadi saat posisi telentang, dokter? Ya. Mungkin yang dimaksudkan juga, mengapa pada saat telentang mungkin lebih keras gitu, dokter? Ya. Jadi kriteria pertama kita mendengkur terbanyak memang pada posisi terlentang ya. Jadi saat kita terlentang itu lidah itu akan jatuh ya. Dan kita ingat di belakang lidah, belakang atas itu ada langit-langit kita nih. Nah, ada yang tipikalnya itu turun ya, ada yang tipikalnya itu naik. Itu variasi anatomi. Kemudian kita perhatikan luas dari rongga tenggorok bagian belakang. Itulah kita periksa, seorang dokter pasti paham ini menyempit ini. Ya, jadi dari variasi itu paling banyak adalah pada saat terlentang itu mendengkur. Nah, terus kalau kita coba dikasih bantal, kira-kira mendengkurnya berkurang tidak? Karena dengan bantal harapannya lidah jatuh itu agak tertolong. Kemudian miring ke kanan, ya, jadi lidah jatuhnya juga berkurang. Kemudian tengkurap, berkurang tidak. Ya, tapi yang paling sering adalah permasalahan di daerah rongga tenggorok, ya. Jadi lidah jatuh, kemudian langit-langitnya turun. Nah, jangan lupa nih kita punya tabungan nih deposit fat ini, fat deposit nih.
Jadi di leher kita itu ada komponen mukosa, kalau kita dari dalam ya, ada mukosa, kemudian ada otot, di antara otot ada lemak, kemudian ada fascia lagi, ada otot lagi, sehingga komponennya banyak. Nah, kadang-kadang ada sisipan dari lemak yang banyak. Itu menyebabkan saat kita tidur terjadi relaksasi semua otot-otot, sehingga menjadi sempit. Nah, sehingga saat nafas bisa her, Jadi dari situ pun kita bisa melihat faktornya di mana ini, ya. Sehingga tidak semua terapi mendengkur itu harus dengan tindakan operasi. Nah, dokter yang baik itu harus menganalisis masalahmu di mana ini. Kita lacak dari mulai hidung, ujung hidung ke belakang, dari mulut terus ke belakang, kita lihat lehernya. Jadi gitu. Nanti kita akan tahu mana yang bisa saya bantu dengan tindakan tanda petik operasi, atau yang paling banyak justru malah modified lifestyle. Sering olahraga. Olahraga apa yang baik? Yang banyak menggunakan otot-otot leher kita ini. Beban ya kan kurang, maka paling banyak adalah berenang. Nah itu, salah satunya itu. Jadi karena lemak di leher ya dok Oh yang iya, seperti saya menyebabkan. ini kan juga banyak. Ya, cuman karena terbantu olahraga, kesannya mendengkurnya berkurang. Andaikan saya sebulan tidak olahraga, pasti istri saya akan protes. Nah, cuman dengan kondisi miring, saya masih baik. Makanya kalau tidur harus miring. Nah, itu. Baik dokter. Nah ini juga mengenai lemak ini dokter. Ini Ya. juga ada pertanyaan dari Mbak Niken. Ini mau bertanya, apa benar orang yang gemuk itu mudah mendengkur? Bagaimana dengan obesitas? Mungkin sedikit juga menyangkut yang dokter katakan bahwa dengan olahraga itu bisa memperbaiki. Apakah harus menurunkan berat badan dokter? Dan apakah kalau turun berat badannya pasti tidak mendengkur lagi dokter? Ya. Karena kan ada juga yang kurus tapi mendengkur dokter. Iya. Jadi sering jadi obesitas itu jadikan kambing hitam ya. Semuanya serba salah kalau di obesitas itu. Satu, ukuran baju susah, kalau duduk di kereta juga ganggu yang sampingnya, ya. Itu cari bahan juga lebih lebar dibanding teman-temannya kan gitu. Ya, mendengkur itu semuanya mempunyai kesempatan yang sama, baik itu kurus maupun gemuk. Hanya orang dengan obesitas itu resiko. Nah, resikonya lebih besar untuk mendengkur. Tapi nanti dulu, obesnya di mana? Nah, kalau hanya di perut, pada laki-laki, pada perempuan, mohon maaf ya, di pantat, di paha, kan tidak masalah. Ya, kan? Jangan tersinggung ya Mbak Galuh ya. Misalnya ini. Saya itu Ya, dok. ya, jadi tergantung obes. Kalau obesnya difus, ya seperti saya ini, maka risikonya lebih tinggi. Tapi satu hal bahwa lemak itu kan ada di daerah dinding ya, tabung. Tapi lidahnya bagaimana? Beberapa kasus orang obes nggak mendengkur karena memang lidahnya tipis ya, kemudian langit-langitnya itu tidak turun sehingga rongganya lebar, rongga tenggorok itu lebar. Saat kita melihat rongga tenggorok saat pemeriksaan THT itu lebar, sehingga saya bilang ini aman, walaupun gemuk ini aman. Maka faktor risiko mendengkur itu tidak hanya satu, mesti ada beberapa. Itulah kelebihan Tuhan menciptakan sesuatu organ penting itu kalau bermasalah faktornya harus lebih dari satu. Itu dah sunatullah itu. Ya, itu. Tidak hanya satu penyebab, butuh banyak. Enggak, harus ada yang lain. Kalau itu nanti sifat Rahman Rohimnya enggak ada. Ya kan? Oke. Tadi dokter ada sempat menyebut juga bahwa sumbatan di hidung itu juga bisa menyebabkan Ya. mendengkur ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Nurjanah di Jogja dokter. Ya. Dari Mbak Nurjana mengatakan hidungnya terasa tersumbat setiap hari, didiagnosis sinusitis dokter, Ya. sehingga mendengkur. Meskipun dalam keadaan duduk itu juga mendengkur, sangat mengganggu dan harus menggunakan mulut untuk bernafas. Ya. Izin untuk solusinya pripun nggih dokter? Ya. Jadi begini, kita sering salah kaprah ya kalau masalah di hidung dianggap sebagai radang sinus. Justru sinus itu kita punya, semua orang mesti punya sinus. Itu suatu rongga udara ya yang berhubungan dengan rongga hidung. Kalau di kita namanya sinus paranasal. Kita punya di pipi, di dahi, ya, kemudian di pangkal hidung ke belakang sampai di sphenoid itu. Kita punya dan wajib punya. Kalau kita punya berarti normal. Ya, karena itu sebagai bentuk
proteksi juga, yang kedua membantu resonansi. Nah, masalahnya karena ada suatu hal di hidung menyebabkan sirkulasi udara hidung ke sinus bermasalah, sehingga sering dikaitkan sinusitisnya, radang sinus ya. Cuman masalahnya kan itu akibat. Yang kita cari adalah penyebabnya apa. Nah, kalau hidung tersumbat, kemudian ada bersin, ada meler, jangan-jangan alergi. Ya, yang diobati alerginya, nggak usah mikir sinusnya. Tuh. Kemudian tidak ada sumbatan tidak ada bersin, tapi saya sering tersumbat. Ada tidak variasi anatomi di hidung yang menyebabkan penyempitan di situ? Ya kan? Contohnya ada sekat hidung yang bengkok, kemudian variasi anatomi yang lain. Oke, sekarang hidung semuanya bagus, tapi saya sering tersumbat. Jangan-jangan adenoidnya yang besar. Jadi kita lihat pemeriksaan hidung kok bagus, tapi pasien merasa tersumbat. Berarti di belakang lagi mentok. Oh, adenoidnya besar. Sehingga dia bernafas pakai hidung susah, lebih sering pakai mulut. Nah, itu kan perlu pemeriksaan yang harus teliti, jangan menebak-nebak. Nah, kadang-kadang pasien itu ya mohon maaf, lebih pintar dibandingkan dokternya. Pintar menebak maksud saya. Masalahnya di alergi, dia merasa sinus. Nah, tapi itu sebenarnya tidak salah mereka karena stigma masyarakat yang kadang-kadang tidak betul, dan sayangnya stigma masyarakat itu juga kadang-kadang yang menghembuskan juga orang-orang medis juga yang tanda petik kurang paham itu. Ya, Jadi harus pemeriksaan yang komprehensif di dokter ya, ya Dok harus ada analisis gitu loh. Orang pajak aja punya analisis, di kedokteran juga gitu. Kita nggak boleh menebak. Ya, karena mohon maaf ya, kelebihan pada medis itu adalah clinical reasoning. Semua permasalahan itu pasti ada alasannya. Nah, itu yang kita analisis. Ya, jadi kalau ada dokter yang mau menebak, mending mohon maaf ya, pasien mencari second opinion. Masalahnya apa? Nah, kalau misalnya tadi ada pasien misalnya lebih ciri khas tanda petik alergi, ya mestinya atasi dong alerginya. Contoh paling mudah, saya di kos-kosan dok, terus mau ngapain kalau kos-kosan? Kadang-kadang jadikan kambing hitam itu loh kos-kosan itu. Ya kalau kamarmu bagus kan enggak masalah. Sering saya tanya, Anda di kamar banyak barang tidak? Banyak dok. Nah, Anda tidur di kamar atau di gudang? Kan gitu. Nah, kalau di gudang ya orang alergi ya pasti kena terus. Nah, yang kedua, saya sumpah dok, saya tuh mager. Ya sama juga kan. Motor atau mobil aja supaya bagus dipanasin, masa manusianya enggak? Langsung digaspol. Ayo rusak. Nah, kadang-kadang gini loh, ini ada suatu filosofi pada family medicine adalah shared decision making. Jadi setiap permasalahan yang ada pada pasien itu ada menjadi bagian dia sendiri untuk memperbaiki. Jangan semua dibebankan kepada medis, ya baik dokter maupun perawat maupun obat. Yang penting harus memahami, saya tahu nggak masalah saya itu apa. Kita sering ya menggunakan smartphone, tapi kadang-kadang kita nggak berpikir smart gitu loh. Kalah sama smartphone-nya. Iya kan? Kan dengan smartphone kan kita jadi lebih tahu semuanya, tapi kita nggak berpikir smart gitu kadang-kadang. Itu tantangan bagi kita semua, harus smart supaya quality of life kita itu baik gitu loh. Nah itu. Oke, dokter. Nuwun sewu, dokter. Agak sedikit kembali, dokter. Ya, Tadi dokter ada menyebutkan istilah adenoid, dokter. ya, Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar, mungkin ada yang belum paham adenoid itu apa sih, dokter? ya, terima kasih. Jadi adenoid itu konsepnya bagian dari suatu pertahanan tubuh kita ya, bagian dari cincin Waldeyer. Jadi di rongga mulut kita itu di belakang itu sudah dilingkari pertahanan tubuh di awal-awal kehidupan. Ada yang amandel, kita sebut dengan tonsilla palatina, ya, yang jendol kelihatan besar, yang sering dikaitkan dengan operasi. Tapi kita juga masih punya amandel-amandel yang lain, ya, karena dia bentuknya lingkaran, Waldeyer, Tuhan itu menciptakan suatu pertahanan yang sangat luar biasa. Maka lingkarannya kan di samping amandel, nanti di bawahnya ada, yaitu amandel di pangkal lidah. Kemudian ke belakang lagi ada amandel di dinding tenggorok. Atasnya dikasih lagi. Namanya amandel di daerah tuba. Yang kalau membesar, kita sebut dengan hipertrofi adenoid.
Nah, pembesaran pada adenoid tepatnya di mana? Kalau kita lihat hidung secara sejajar gini, mentok ke belakang itu ke daerah dinding nasofaring. Nah, di situ ada bagian dari amandel namanya adenoid. Nah, besarnya itu bisa dari lahir bawaan, ya. Biasanya dikaitkan dengan pembesaran amandel secara bawaan juga, dari lahirnya itu sudah besar dia. Nah, biasanya bapak ibunya juga gede. Makanya kalau ada bapak ibu yang pernah operasi amandel karena besar, nanti nggak usah panik kalau anaknya juga sama. Jangan nyari-nyari masalah lain. Itu ya karena turunanmu kan gitu. Yang penting Anda smart gitu loh. Nah, ada juga adenoid yang membesar karena proses peradangan yang terus-menerus. Bisa infeksi, ya, bisa dari asam lambung yang sering naik ke atas, atau terbanyak dikaitkan dengan alergi. Jadi awalnya dia normal, tapi karena ada peradangan terus-menerus, dia menyebabkan pembesaran. Itu namanya adenoid. Nah, sehingga udara yang masuk ke hidung ini akan tidak bisa diteruskan ke rongga tenggorok karena ada adenoid yang membesar menutupi jalan tersebut. Ya, mungkin itu Dr. Moni. Oke, berarti adenoid ini bagian dari amandel ya, dokter? Oh iya, Nah, kita pertahanan tubuh itu, tapi asal oke. normal. Oke, tidak terasa sudah 30 menit saya sudah disenggol oleh Mbak Galuh untuk Ya, break sebentar. ya, Padahal masih seru sekali nih, dokter. Kita break sebentar, nanti akan kita lanjutkan ya. lagi Nanti topik kalau yang seru kan kita... dipanggil Mbak Galuh lagi. Oh, oke. Biar diundang lagi ke Raisa ya, dokter. Iya. Oke. Ya, terima Kita kasih. sebentar, nggih. Baik, terima kasih Dokter Monik. Selalu Dokter Agus, selalu seru bersama dengan Dokter Agus dan juga Dokter Monik nih, Sobat Sehat, tentang bagaimana membahas tentang menegur. Ternyata seru sekali nih Sobat Sehat. Ternyata nih, meskipun masalahnya di daerah mulut dan hidung, olahraga itu tetap penting Sobat Sehat. Jadi memang harus kita lakukan. Jadi ini sebagai pengingat juga, terima kasih Dokter Agus untuk kita harus selalu mengagendakan untuk bergerak gitu Sobat Sehat. Tapi kita akan masih bahas lagi sampai dengan nanti pukul 4 sore. Mohon izin Dokter Agus, Dokter Moni, kita jeda dulu sejenak Sobat Sehat. Dan terima kasih untuk para Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, pertanyaan masih kami akan buka di 0812 3239 7300. There's a boy, don't know what he's hiding. He's got his mother's eyes and his daddy's charm, just the right mix. And there's a girl, she knew where to find him. In the local bar, smoking in the dark, it was perfect timing. But what they both didn't know is how far this thing would go. And they might not want the truth, but if they do, play 'em my home movies. If they wonder who I was, even if they don't, then play 'em just because. Let 'em see the highlights, and don't forget the lows. Everybody's got a story no one knows. So just let them play until the credits roll. There's a story I didn't know we'd write it. However long it took, it's an open book if you love surprises. There's a song underneath the silence. You can hear the crowd sing the words out loud in just the right pitch. But what we both didn't know was how far this thing would go. And we might
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Terima kasih untuk para Sobat Sehat yang masih stay tune di Raisa Radio. Tadi ada yang bertanya nih, kalau mendengarkan rekaman-rekaman siaran dari Raisa Radio, dengan topik-topiknya ini di mana? Tadi sudah ada informasinya ya Sobat Sehat, untuk para Sobat Sehat yang barangkali belum bisa mendengarkan secara live dari siaran Raisa Radio, Anda bisa main-main ke Spotify ya. Di sana dituliskan saja keywordnya adalah Raisa Radio Indonesia Sehat. Di sana nanti ada banyak topik-topik menarik, termasuk juga siaran hari ini nanti kita akan upload di sana. Masih kembali ya kita membincang tentang kenapa mendengkur saat tidur, masih bersama dengan Dr. Agus dan juga Dr. Monik. Kami masih akan menemani Anda sampai dengan jam 4 sore. Tadi sudah ditemani satu lagu Home Movies dari Lucas Graham dan juga Mickey Clayton. Untuk Anda, semoga menambah semangat di sore hari ini ya. Mari kita simak lagi para Sobat Sehat semuanya. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Monik. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, kita kembali lagi ke topik mendengkur. Tadi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, sehingga akan saya bacakan kembali satu pertanyaan. Ini sedikit banyak sudah disebutkan oleh Dr. Agus tadi mengenai faktor keturunan, tadi mengenai amandel, tapi ini ada juga pertanyaan dari Diana mengenai, sorry dokter, saya penasaran, apakah kejadian mendengkurnya sendiri ini bisa akibat faktor keturunan juga dokter? Ya, jadi gini, kalau mendengkurnya bukan keturunan ya, tapi variasi anatomi yang ada di tubuh si penderita tersebut bisa berkaitan dengan variasi anatomi yang ada di orang tuanya. Yang diturunkan adalah variasi anatominya itu. Tapi kalau mendengkurnya kan karena kondisi.
Kalau dia bisa terkompensasi, contohnya dengan diet yang bagus, olahraga yang baik, ya mungkin nggak muncul mendengkurnya. Kalaupun muncul, dia masih ringan. Jadi nggak menimbulkan masalah. Karena ada juga beberapa orang mengatakan mendengkur itu bermasalah kalau sudah dalam derajat berat dan menimbulkan episode henti nafas saat tidur. Atau kita sebut dengan sleep apnea. Nah itu, Dokter Moni. Baik, berarti yang diturunkan itu bentuk anatominya ya, Ya, dokter. betul. Ya, Tapi belum tentu mendengkur, ya, tergantung lifestyle-nya. ya, ya. Oke. Nah, tadi mengenai sleep apnea, dokter, ini ada memang pertanyaan juga Ya. dari Rituan Bagus di Kalasan Sleman. Kakaknya suka sekali mendengkur sampai keras sekali dan sangat gampang untuk tertidur, dokter. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan istilah OSAS yang tadi sudah disebutkan atau sleep apnea atau henti tidur. Nah, apakah ini perlu diwaspadai? Apa perbedaannya dengan mendengkur yang biasa, dokter? Ya. Monggo, Dokter Agus. Ya, kalau mendengkur prinsipnya ada suara saat tidur. Ya, kalau sleep apnea ada episode henti nafas saat tidur. Jadi mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Nah, pasien kadang terbatuk. Tapi jangan khawatir. Kalau saya sampai sleep apnea atau henti nafas, maka reaksi otak akan membangunkan pasien tersebut. Jangan terbangun. Nah, karena ada air liur yang tertahan, karena dia henti nafas tadi, maka dia terbatuk. Batuknya itu bukan karena penyakit, tapi dia ada air liur yang berlimpah di situ. Jadi sering dikaitkan, saya terbatuk-batuk dok, ya karena pola tidurmu jelek, bukan karena infeksi, belum tentu gitu kan. Itu. Nah, orang yang kualitas tidurnya jelek, maka cenderung mengantuk. Ya, ada istilah tadi hypersleep ya, itu jadi rasanya ngantuk terus. Bukan karena suatu hal, ya memang ada kelainan-kelainan sistematik ya dalam tubuh kita, orang-orang dengan penyakit-penyakit yang kronis bisa. Tapi orang yang kualitas tidurnya atau morfologi tidurnya tidak bagus, cenderung untuk orang itu mengantuk. Dia merasa capek. Karena kalau kurva kalori kita, seperti saya ngomong ini kan mengeluarkan kalori. Saat saya istirahat, mestinya kalorinya turun. Saat saya tidur, mestinya turun lagi. Tapi karena morfologi tidur saya tidak baik, energi kita masih tinggi gitu loh. Tidur pun masih tinggi kalorinya. Otomatis kita itu sebenarnya ingin istirahat, tapi kita mengeluarkan banyak kalori, sehingga saya capek. Makanya saat kita aktivitas, kita gampang capek juga. Nah, seperti itu. Maka derajat pada mendengkurnya itu bisa kita lihat dari aktivitas dia sehari-hari. Bagaimana, nah begitu. Jadi Ya. mendengkur apalagi sampai berhenti nafas itu Ya. sangat mempengaruhi kualitas hidup, nggih, Ya dokter. jelas, pasti kalau itu. Seharinya Ya, bisa mengantuk ya, dok ya. ya, Nggih. betul. Nah, ini ada pertanyaan mengenai henti nafas ini, dokter, dari Widarto di Jogja Selatan. Ya. Tadi disebutkan mengenai ada henti nafas, dok. Apakah sama dengan fenomena tindihan? Nah, ini kan banyak di masyarakat Ya, tindihan, dokter. ya beda ya. Jadi kalau dalam klasifikasi gangguan tidur itu kita masuk dalam kriteria gangguan tidur yang berhubungan dengan jalan nafas. Atau bahasa kerennya namanya sleep breathing disorder. Jadi saat tidur kita bernafas terganggu tuh kita masuk pada OSA. Ya. Tapi kalau tindihan itu bagian dari gangguan tidur saat tidur. Yaitu adalah parasomnia namanya. Ada tindihan, ngelindur, ya kan? Tiba-tiba ngompol, ya. Kemudian saat tidur kakinya gerak-gerak terus, ya tidak pernah istirahat, itu beda. Kalau kita termasuk pada gangguan tidur yang berhubungan dengan jalan nafas. Nah, tapi ada orang mengklasifikasikan snoring atau mendengkur itu bukan bagian dari itu dua-duanya. Itu dianggap sebagai variasi normal. Tetap dianggap sebagai gangguan tidur, tapi diklasifikasikan normal. Nah, snoring yang berat selalu dikaitkan adanya sleep apnea tadi. Nah, itu. Nah, mungkin tidak. Saya juga sleep apnea juga terjadi seperti tindihan. Ya mungkin saja. Maka faktornya mesti banyak. Ya termasuk
gangguan pada psikisnya, emosi. Nah, pasti juga akan ketahuan di situ. Kadang-kadang pasien datang aja kita bisa melihat ini kayaknya ada masalah nih. Nah, kita tinggal membuktikan ini organik bukan masalahnya, seperti itu. Ya, Berarti tindihan ini juga salah satu masalah tidur, masalah ya, medis ya dokter ya, ya, bukan gangguan terkait mistis ya dok ya? enggak bisa dijelaskan secara medis ya. Tapi Oke. kalaupun ada mistis ya bisa juga karena memang perspektif kita banyak ya, variasinya banyak itu. Baik dokter, terima kasih atas pencerahannya dokter. Jadi Ya, berbeda dengan henti nafas ya ya dok. beda ya. Oke. Nah, ini juga mengenai mendengkur yang berbahaya, dokter. Apakah harus sampai berhenti nafas, dokter? Baru Ya, kita khawatir, ini sesuai juga dengan pertanyaan dari Sasha di Zoom. ya. Mendengkur seperti apa yang berbahaya dan apakah mungkin kalau belum sampai henti nafas ini, apakah kita tetap harus khawatir atau pripun, dokter? Tadi Ya, dokter ada menyatakan mendengkurnya ada bagian yang normal, dokter. Yang ya. seperti apa yang normal? Yang normal itu ya kalau saya kecapean mendengkur, kalau tidak enggak. Ya, jadi mendengkurnya itu sifatnya insidentil dan tidak frekuen. Tapi kalau sudah sering, yang kita perhatikan adalah nafasnya kebanyakan lewat mulut. Oksigen kita tuh nggak ada filternya gitu loh. Maka kualitas oksigen yang masuk ke kita mestinya tidak baik. Yang kasihan siapa? Satu, paru. Kan dia harus memfilter kan. Padahal di filter ada tugasnya hidung. Tapi dia harus memfilter. Yang kedua adalah nanti di otak. Aku tuh butuh banyak oksigen nih sebagai sumber energiku. Tapi yang kau kasih kok ya nggak baik. Nah dampaknya itu panjang gitu loh. Maka saya sering wanti-wanti kepada pasien dengan yang kondisi berat, yang namanya stroke dan serangan jantung itu tidak ada yang tiba-tiba, itu suatu proses. Dok, tapi saya sehat. Nah, saya tanya, buktinya sehat apa? Bapak punya kendaraan aja, punya rekod di bengkel, kapan ganti oli, kapan ganti onderdil. Tapi saat saya menanyakan bukti Bapak mana yang menyatakan sehat, nggak ada buktinya. Nah, terus mulia mana kendaraan sama manusia? Kan bedanya kalau kendaraan sebelum sakit kita periksa kan, kita servis. Tapi manusia kan enggak, sakit dulu baru diservis. Nah, terus yang makhluk mulia yang mana gitu loh. Makanya kita paling senang kalau orang itu baru muncul gejala, kita cer dia masalahnya apa. Kita mempertimbangkan quality of life dia gitu loh. Jangan sampai di saat usia-usia tua justru masalah itu akumulasinya banyak. Sama seperti ada beberapa orang kenapa makin tua itu makin mendengkur. Satu, otot kita makin atrofi, yang banyak itu lemaknya. Otomatis elastisitas dari tenggorok juga akan berkurang, ya kan? Cenderung nutup, kolaps sehingga iya, pasti di situ. Maka harus selalu ingat pesannya Aderai, ya kan? Bukan karena saya ikut program, bukan. Adalah gini, olahraga itu tidak mengenal usia. Tapi kita harus memperhatikan otot yang kuat itu akan menyangga kerangka yang baik. Maka dia punya istilah gain your muscle fibers by burning your fat. Nah, itu saya setuju sekali itu. Jangan hancurkan lemak Anda dengan obat, tapi by activity. Jadi dibakar. Obat nomor 2, bakar dulu. Jangan langsung obat, bakar dulu. Kalau pengen sehat seperti itu. Karena gini ya, kalau kita belajar tanda petik sedikit agama itu, Tuhan itu sudah menciptakan di tubuh kita itu sudah sangat komplit sekali. Dan very, very smart tubuh kita itu. Ya, sehingga apapun yang terjadi pada tubuh kita itu sebenarnya kita punya mekanisme proteksi. Ya, itu yang kita bangkitkan. Justru jangan malah kita malah lemah gitu loh. Terlalu overthinking, orang terlalu ketakutan, ya, mager, kelas berat, ya itu kan merusak diri sendiri sebenarnya. Kita bangkitkan semua apa yang diberikan Tuhan itu kita bangkitkan semua untuk proteksi. Bisa sekali dan itu nggak mengenal umur loh. Hebatnya di situ. Ya. Oke, berarti memang harus lifestyle-nya itu Iya, dijaga, nomor hidup 1 ya. sehat. Betul. Ini juga pertanyaan ada 2 lagi dokter, Ya. ini mirip-mirip saya bacakan langsung ya dokter. Yang pertama dari Gustian Pradipta mengatakan lidah yang besar dan tebal tadi menjadi faktor untuk Ya. mendengkur. Ini bagaimana solusinya? Lalu yang kedua dari Taufik Rahman,
Ini apa saja perawatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah mendengkur? Oke, Ya, jadi mungkin selain lifestyle, dokter, untuk mendengkur-mendengkur ini apa yang bisa ya. dilakukan? Jadi gini, tadi ada salah satu faktor yaitu lidah yang besar. Memang di teknologi kedokteran ada yang mengurangi volume otot-otot di lidah. Karena otot di lidah kita itu kan banyak. Nah, kita mengurangi, tapi ternyata komplikasinya lebih banyak ketimbang manfaatnya, sehingga kita hindari. Tapi untuk mendengkur ada yang lain loh, mestinya tidak hanya lidah yang besar. Nah, kita lihat contoh orang yang dagunya ke belakang. Nah, namanya retrognasia. Jadi kalau kita lihat dari samping, dagunya itu ke belakang. Nah, ini kan ke belakang. Atau dagunya kecil, namanya mikrognasia. Itu menyebabkan kecenderungan lidah itu akan jatuh ke belakang. Tuh. Kemudian kita lihat rahang bawah ini. Kadang-kadang dia besar, terus dia ke belakangnya nyempit. Nah, itu juga akan mempersempit rongga di situ. Kemudian langitnya, nah, amandelnya besar tidak, ya. Nah, seperti itu. Kemudian jarak antara lidah dengan dinding tenggorok itu sangat pendek tidak, ya. Maka yang kita lihat tidak hanya satu faktor saja, tapi semuanya kita lihat semua. Nah, beberapa kali pasien minta, dok, saya dioperasi. Tapi kalkulasi saya mengatakan yang berat itu adalah di tubuhmu. Sehingga kalau hanya dioperasi dan tidak signifikan, kami nggak puas untuk operasi. Maka kita kembalikan, kita harus bargaining nih. Anda usaha, kami juga usaha. Kalau Anda sudah usaha, kami mau operasi. Tapi kalau Anda nggak mau usaha, mengharapkan dengan operasi selesai masalah, itu case per case. Nah, bahkan saya tega menolak operasi kalau memang dominannya itu ada di pasien. Sudah ada serangan jantung, obesitasnya sudah luar biasa, ada gula, ya, ada hipertensi. Kalau saya operasi kan tinggal menunggu masuk ICU kan pasca operasi. Operasinya mungkin nggak sulit, tapi pasca operasi pasien pasti masuk ICU. Nah, itu kan tidak bagus. Ya kan? Maka kita harus bargaining gitu loh. Ada yang jadi masalahmu loh. Dan bebankan ke kami semua. Tetapi kata Google seperti itu. Nah, Google kan ngomong, Google kan nggak sekolah. Semua informasi kan dimasukin semua. Gitu? Nah, kitanya yang smart dong. Anda kan pakai Google, pakai smartphone. Kita yang smart, kita ajak dia harus smart dengan tubuhnya dia sendiri. Masa kalah dengan tubuh yang sudah desain Tuhan pinter ini. Nah, ininya dibuat smart juga, sama. Maka kita case per case. Jangan mudah mengkambing hitamkan organ kita salah. Itu nanti Tuhan marah sekali itu. Mending udah saya kasih, kan gitu kan. Nah itu. Baik, Ya. Dokter Agus, terima kasih atas informasinya. Banyak sekali ilmu-ilmu Ya. yang didapat. Tidak terasa sudah di hujung acara, Dokter. Waktunya Terima kasih. sudah habis. Nah, izin saya rangkum sedikit, Dokter. Jadi mendengkur itu disebabkan oleh hambatan pada jalan nafas, tapi sifatnya multifaktorial Ya, dan setuju. bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada anak-anak. Ya. Apabila sudah berat, misalnya terus-menerus terjadi, mengganggu kualitas hidup, bahkan hingga henti nafas, harus segera ke dokter untuk pemeriksaan yang komprehensif. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah lifestyle, kehidupan sehari-harinya yang perlu ditingkatkan untuk hidup sehat. Baik, terima kasih Dokter Agus atas waktunya. Izin saya kembalikan lagi ke Mbak Ya, terima Galung. Gitu. kasih Mbak Galuh. Semoga belum puas ya, karena kalau bicara mendengar itu bisa sehari semalam Mbak, karena faktornya banyak. Dan saya tertarik untuk orang itu aware gitu dengan dirinya sendiri. Jangan dibebankan harus dengan obat, harus dengan pertolongan dokter. Ada yang menjadi bagian kita sendiri. Nah, gitu Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, terima kasih Terima kasih juga Dokter Moni. Dokter Agus, Dokter Monik, terima kasih banyak Mbak atas Galung, Dokter ilmunya. Agus. Dan Sobat Sehat hari ini banyak diingatkan ya, terutama untuk bagaimana kita memberikan servis atau pelayanan terbaik untuk tubuh kita sebelum nanti tubuh kita ini ada yang rusak atau kenapa-napa. Dan kita juga diajak untuk mensyukuri nikmat dari Tuhan bahwa tubuh ini sudah didesain luar biasa, masa iya nggak kita rawat. Begitu ya dokter ya. Terima kasih banyak. Hari ini Sobat Sehat kita tahu kenapa mendengkur, dan bahkan tadi Dr. Agus dan Dr. Monik mengatakan mendengkur yang seperti apa yang perlu kita waspadai. Semoga episode hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga menambah semangat kita untuk kita bisa meningkatkan healthy lifestyle kita, Sobat Sehat, dengan Anda menikmati dari episode dari Raisa Radio nih. Semoga Sobat Sehat sendiri bisa lebih aware untuk bagaimana merawat tubuh kita dengan baik. Sobat Sehat,
Jangan khawatir untuk para sobat sehat yang ingin membagikan episode hari ini, ingin menularkan semangat ini, boleh Anda main ke Radio Indonesia Sehat di Spotify, kami sudah ada nanti episodenya, dan Anda bisa menyebarkan edisi hari ini kepada keluarga atau sekitar Anda. Terima kasih kembali Dr. Agus, Dr. Monik, Terima semoga kasih, menjadi Dr. amal Galuh. jariah Dr. untuk Nun. Dr. Agus. Salam untuk keluarga, Dokter. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Sobat Galuh. Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya Galuh beserta dengan tim Raisa Radio mengucapkan terima kasih banyak para Sobat Sehat sudah selalu mengikuti dari setiap episode dari Raisa Radio. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua Sobat Sehat, dan jangan lupa untuk sebarkan informasi ini kepada sekitar Anda. Terima kasih banyak, pamit dulu Sobat Sehat, tetap menyatu di Raisa Radio Indonesia Sehat. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me, should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me, should I know that you believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on, letting go. Letting go. Tell me, should I know? Just tell me and be honest, tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me, should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners? Tell me, should I know? Tell me, should I that you believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on, to let go. Raisa Radio,